Rahim. Waduh, kamu harus tes DNA. Apakah kamu berbakat jadi psikopat? Nah, kayaknya ramen psikopat. Hello. Dunia maya hari ini berita membara terpana kecewa amarah. Reaksi tanpa isi, komentar tanpa solusi, bercanda tanpa tawa seadanya. Haus dengan tanya ku berkata, Kenapa sih? Halo. Waduh, ini rame banget YouTube. Trendingnya, pembahasannya masih tetap rame. Iya, ini kayaknya gak beres-beres ya dari drama para polis. Udah kayak bener-bener drama Korea aja. Bener gak sih? Bisa doang ya. Nggak tahu deh. 16. Iya, 16 sampai 23 kalau Korea itu biasanya. Iya, ini mungkin sekarang udah season 2 kali. Ya, kasusnya ya almarhum ya, kita juga sangat menyayangkan. Otomatis ini kan aset negara ya, kalau udah masuk yang namanya kepolisian ataupun jadi aparat, udah pasti merupakan aset negara. Dan karena masuknya kan gak gampang, otomatis itu adalah orang berkualitas. Iyalah. Kamu pernah pengen masuk? Enggak sih. Iya, soalnya gak kuat latihannya, terutama bayarnya. Ya pasti Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir D ini masih jadi sorotan banget, apalagi kemarin udah ada rekonstruksi dan segala macam. Ya mudah-mudahan keadilan masih ada. Update-nya itu rekonstruksi apa namanya kejadian kayak gitu ya kan. Benar. Tapi kemarin sempat pengacaranya itu diperbolehkan untuk melihat. Kenapa? Ya itulah makanya mungkin ya ini setidaknya jadinya mirip drama itu menurut kita ya. Menurut kita mudah-mudahan kalau ini bukan drama segera dikasih titik terang, kita hanya bisa berdoa. Tapi bahaya loh karena kan ini menyangkut image juga. Takutnya ini ya kalau misalkan drama ini tidak terungkap atau misalkan ini bukan drama, artinya ya banyak orang rumornya bilang ini bakalan jadi ya orang jadi segan sama polisi atau benar antras itu tadi. Jadi akhirnya satu orang yang berbuat tapi satu divisi tidak Tapi kamu kalau tidak mau bisa. takut nggak? Ya nggak takut juga sih ya. Jadi mungkin Sekarang kamu ke apa? Bikin surat aja lah. Ya udah tilang. ya pasti apa ya, mungkin jadi banyak itu tadi, banyak yang sama polisi jadi antras intinya di situ. Jadi kepercayaan itu sulit ya. Sulit. Oke, kalau gitu kita gak usah bahas. Mudah-mudahan orang-orang pintar aja karena kita sekolahnya tidak pintar. Kita bahas ya kasus mirip-mirip aja. Kalau kita tadi ngomongin drama Korea, ini kan bergenrenya kriminal. Masuknya dong kriminal dong. Nah, ini ada kemiripan antara kisah-kisah misteriusnya. Apakah ada kemiripan dengan cerita-cerita dari K-pop? Bukan K-pop, K-drama. Oke, kita punya 5 drama Korea yang menurut kita itu kayaknya sih akan jadi seru buat mendistract kalau misalkan lihat YouTube kok isinya scrollnya itu terus. Nah coba nggak selesai Drama Korea ini juga tahu. ya ini biar kamu bisa clear atau juga bisa menetralkan pikiran dari ini tadi yang lagi trending.
langsung kita lihat drama apa aja sih. Kita udah riset drama kriminal yang melibatkan polisi. Aduh, apa yang seru? Kita lihat. Biar kayak K-pop. Udah. Buruan. Ini dramanya tahun 2017 sih, tapi ya kalau misalkan K-pop mania pasti suka deh dengan drama ini, karena drama ini tuh bercerita tentang seorang jaksa yang dingin dan rasional gitu. Gila, cool ya, dingin. Ya, terus juga merupakan satu-satunya jaksa yang nggak terlibat korupsi. Namanya juga drama, nggak mungkin dong di dunia nyata. Ya, pasti semua pernah korupsi ya. Yang pasti ini menceritakan kematian misterius sang pemeran Hwang Si-wook dan Han Hyo-jin. Kalau beberapa petinggi dari instansi mereka itu ikut terlibat. Nah, gitu. Dan drama ini memiliki sequel tayang pada 2020. Nanti ada sequelnya. Dan ini masih mengangkat kasus kriminal yang dilakukan petinggi instansi kepolisian dan kejaksaan. Gitu dia. Gimana? Mau lebih drama yang serius? Nah, ini dramanya benar-benar serius ya. Kalau misalkan bosen episodenya drama yang lagi terjadi di sini, belum ada kelanjutannya lagi. Kalau drama ini kan ya pasti bagus gitu ya, bisa ditunggu gitu. Kalau ini nunggunya lama. Jadi langsung bisa dapat hikmahnya. Kalau ini masih berlanjut ya, tamatnya nggak tahu kapan. Nah, jadi Strangers kenapa harus ditonton gitu tadi, karena ini akan ada kasus kriminal yang dilakukan petinggi instansi kepolisian dan kejaksaan. Jadi sangat cocok buat kamu yang suka dengan drama-drama kriminal seperti ini. Yang kedua, itu ada Beyond Evil. Wih, di atas iblis. Wah, pasti lebih jahat dong, dari judulnya aja udah Beyond Evil. Apa? Inspirasi drama-drama. Mungkin kalau istrinya pasti senang nonton drakor. Ya, kalau ini kenapa harus nonton Beyond Evil? Karena dia adalah salah satu petugas polisi yang si pemeran utamanya yaitu Lee Dong Sik ya, yang diperanin sama Shin Ha Kyun. Wah. Terus di mana dia dulunya adalah seorang detektif. Suatu hari si detektif Han Jo-won ini yang diperankan sama Yeo Jin-gu dipindahkan ke kantor Dong Sik gitu. Nah, terus jadi kerjasama lah. Terus ada anak petinggi datang di badan kepolisian itu. Terus dia ada kasus pembunuhan berantai muncul di desanya si Lee Dong Sik ya. Kemudian akhirnya mereka berdua, atasan dan bawahan, bekerja sama. Enggak sih ya, atasan bawahan kerja sama. Tapi endingnya gimana? Apakah bawahannya jadi korban? Ya, kita lihat saja, silakan tonton Beyond Evil. Mudah-mudahan ya bawahannya nggak jadi korban. Pastinya banyak plot twist di sini karena namanya juga udah Beyond Evil, kan pasti banyak banget intrik yang kita nggak akan duga-duga. Dan ini sudah terbukti dramanya keren karena udah dapat penghargaan Baeksang Award, Baeksang Art Award 2021 untuk kategori harus ya, kategori aktor terbaik, skenario terbaik, dan drama terbaik. Waduh, drama atasan polisi dan bawahan polisi. Seru, itu dia. Kenapa harus nonton? Karena film ini sudah terjamin bagus dengan penghargaan. Yang ketiga, ada Military Prosecutor Doberman. Ini bacanya gimana ya? Military Prosecutor Doberman. Nah, ini berlatar di dunia militer juga. Nah, drama ini bercerita tentang Do Bae-man yang diperankan sama An Byo-hyun, seorang jaksa militer ingin berhenti dari pekerjaannya. Waduh, gak tahu diri tuh jaksa. Udah dapet pekerjaan jaksa, gaji gede, mau resign. Gimana kita jadi pengangguran?
tertekan. Aduh. Circle-nya korupsi semua. Aduh. Tapi si Cak Wun, ada Cak Wun ini tokohnya, yaitu putri dari keluarga Chaewol yang bekerja sebagai jaksa militer pemula, itu bersemangat menegakkan keadilan, dan tidak takut dengan orang yang berkuasa. Ini dia intriknya. Jadi bawahan melawan atasan. Aduh. Ini kayak makar ya. Salah satu kasus yang dipecahkan adalah penembakan seseorang oleh seorang perwira yang ternyata adalah perintah atasannya. Wah, kok mirip-mirip juga ya. Jadi kenapa harus nonton film Military Prosecutor Doberman? Karena di sini ada salah satu kasus yang dipecahkan oleh pemeran utama, yaitu adalah penembakan seseorang oleh seorang perwira yang ternyata adalah perintah atasannya. Harus ditonton. Next, miripnya nggak tahu ya. Miripnya ada Watcher. Nah, Watcher ini adalah drama Korea yang menyoroti kehidupan sang aktor, yaitu Han Suk Kyu. Han Suk Kyu cowok cewek ya? Gak tahu ya, sama. Kita cuma riset ya. Kita kurang suka nonton drakor bukan karena kita tidak mau, tapi karena kuotanya yang terbatas. Ya, satu episode bisa sampai 2 giga. Lumayan ya. Nontonnya lebih dari tiket bioskop buat beli kuota. Jadi, kalau mau kita nonton dan review drakor, silakan subscribe, terus juga linknya di share ya. Nanti kalau udah dapet AdSense, kita udah punya hasil dari sini, nanti kita bisa nonton drakor dan review lebih baik. Tolong ya teman-teman. Oke, dan di mana dia ini, kalau ini kasusnya perselingkuhan. Nah, itu dia, perselingkuhan yang tragis. Udah perselingkuhan, terus juga bunuh-bunuhan, atasan bawahan. Kayaknya kok drakor ini patut ditonton. Ya, jangan suka cocok logi, ya, nggak baik ya. Nah, ya, tapi kalau seru kita nonton. Mereka menjadi anggota tim investigasi. Nah, yang si pemeran utamanya ini ya, ada 4 orang. Do Chi Guang, Kim Yong Kun, terus juga ada Han Tae Ju. Wah, ada 3 deh. Yang tadi dihancurkan oleh perselingkuhan yang tragis. Terus mereka menjadi anggota tim investigasi urusan internal kepolisian dan berusaha menggali kebenaran siapa dalang di balik peristiwa tragis. Waduh, seperti apa peristiwa tragisnya ini? Gara-gara perselingkuhan? Apakah bunuh-bunuhan? Karena dipergoki selingkuh? Wah, kok seperti tidak asing kasus ini. Atau poligami. Ya, kita lihat saja. Silakan tonton Watcher. Ini drama. Kenapa sih harus ditonton? Karena ini juga melibatkan tadi ya intrik-intrik penguasa kepolisian lagi. Dan di sini nanti ada Han Tae-jo, seorang pengacara populer. Di masa lalunya dia bekerja sebagai jaksa. Dia terjerat dalam sebuah kasus secara tidak terduga, tapi akhirnya dia selamat dalam bahaya besar. Pokoknya intriknya bagus. Drama ini pokoknya mengungkapkan kasus misterius di internal kepolisian yang tentunya bikin penasaran ya. Apakah kasus ini bisa menginspirasi untuk yang sedang berlangsung ini ya, bisa terinspirasi gimana sih cara memecahkan kasusnya. Silakan tonton Watcher. Yang terakhir itu ada drama Mouse ya, alias tikus. Waduh. Ya, kalau itu tikusnya berdasi. Kalau ini tikus god ya, tikus god. Drama yang dibentangi sama Lee Seung Gi. Udah pasti ini adalah aktor
sangat terkenal, senior, dan aktingnya tidak diragukan lagi. Ya, dan juga menyangka bahwa plot twist di setiap episodenya ini akan tidak terduga. Ya, tayangnya sih 2021 kemarin. Jadi ini tentang kepolisian yang dibalut pembunuhan. Nah, tapi yang bunuh psikopat. Wow, sepertinya tidak asing. Ada pembunuhan yang didiagnosa psikopat. Waduh, kenapa harus nonton, Mas? Karena pembunuhnya adalah diduga psikopat. Pokoknya kisahnya tentang seorang polisi yang menggali kebenaran di balik perilaku si seorang psikopat. Oke, para polisi yang sedang menggali kebenaran seorang psikopat, semangat. Ya, di lain pihak itu juga ada seorang profesor yang terlibat dari Inggris merilis penelitiannya dan mengatakan gen psikopat bisa dideteksi sejak janin masih berada di rahim. Waduh, kamu harus tes DNA. Apakah kamu berbakat jadi psikopat? Nah, kayaknya ramen psikopat. Susah, iya deh. Kamu soalnya udah antisosial, ya kan? Nggak mau nongkrong di depan kamera, ya. Pokoknya sukanya belakang layar, rebahan terus, gak pernah keluar rumah. Waduh, sepertinya kamu terkena serangan jin. Kamu harus jadi kuya. Kamu harus mention sama Gus Samsudin. Kamu harus ke Padepokan Nurzat Sejati. Masih. Ya ditutup, tapi kayaknya masih udah lewat ya. Yang pasti psikopat ini punya kekasan dalam membunuh. Dia selalu menggal kepala setiap korbannya. Wow, ini gila ya. Bukan diberondong senjata, tapi dipenggal gitu ya. Nah, ini juga merupakan anak tertua yang dibunuhnya itu ada headhunter membunuh dan meninggal kepala kedua orang tua. Lo kayak anak tertua di keluarganya gitu ya. Dan juga selama tayang 2021 lalu, drama ini menarik perhatian banyak pecinta drama Korea. Hal ini karena Mouse plot twist yang susah ditebak sama penonton jadi daya tariknya. Jadi kenapa harus nonton? Karena pembunuhannya penuh plot twist gitu. Psikopat bunuh-bunuh tapi ada plot twist. Gimana? Makanya nonton Mouse. Mudah-mudahan yang sedang membuka kebenaran bisa terinspirasi dari film Mouse ini biar bisa segera kebenarannya terungkap. Itulah pilihan yang langsung bisa dilihat endingnya. Yang pasti kita udah bisa lihat langsung endingnya dalam 16 jam paling lama. Ya. Waduh, cepet ya, 16 jam udah terungkap. Gila. Gak berbulan-bulan, gak berseason-season. Iya, apakah? Ini jadi drama di kemudian hari. Kasus apa nih? Mungkin ya. Kalau kamu jadi produsernya, judulnya apa? Bener. Mungkin bisa jadi inspirasi buat para sineas. Pembuat film tolong buat Pak Hanung ya, daripada bikin film kaca superhero kayaknya drama lebih bagus. Kita menunggu karya-karya terbaik dari Pak Hanung mudah-mudahan dia jadi inspirasi. Oke lah. Kita udah sampai di sini. Maaf kalau ada salah, jangan disomasi karena kita juga nggak punya apa-apa buat disomasi. Bye.